Kisah ini tentang seputar anak muda yang berasal dari Lombok Timur yang sedang mencari jati dirinya dan berasal dari keluarga dan sosial ekonomi yang sangat berbeda. Namun mereka mampu membuktikan perjuangan mereka sehingga kini mereka mampu menghasilkan beberapa karya. Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah. Saya berumur 20 tahun dan pekerjaan saya menjual bunga di salah satu desa wisata yang ada di Lombok, yaitu Sembalun, yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani. Aktivitas saya setiap pagi itu saya pergi memetik bunga yang kita beli dari salah satu petani yang ada di desa Sembalun, dan kita beli itu paling banyak sekitar 30 tangkaian, dan harga setangkai itu 4.000. Dan bunga-bunga ini kita rangkai menjadi buket dan kita jual ke para pengunjung yang pergi ke Sembalun untuk jalan-jalan atau healing. Kalau tempatnya ramai itu hari-hari weekend, dan kalau hari weekend itu bisa terjual habis dengan harga satu bunga itu 25.000. Saya bekerja di usia dini itu karena ekonomi saya itu kurang membaik, kurang stabil. Dari saya kecil, dari kelas 4 SD saya udah ditinggal sok-sokan ayah, dan dari situ ibu saya mencari nafkah atau membiayai kita sekolah, makan, itu dia sendiri yang nanggung. Dari kecil itu saya kebanyakan itu sama bibi saya. Dari saya belum sekolah SD itu udah sama bibi saya, karena ibu saya sibuk untuk kerja dan bapak saya pergi ke Kalimantan. Ibu saya pulang itu pas kelas 9 SMP. Tidak berlangsung lama karena saya juga akan melanjutkan sekolah SMK yang ada di Lombok Timur. Akhirnya dia terpaksa untuk pergi ke luar negeri lagi, ke Malaysia. Sampai sekarang dia masih di Malaysia. Aduh, tidur lagi si Fikri. Besok nilainya tidur sudah deh. Teman-teman yang kerja ada tidur, ada kerjaan. Parah namanya. Di sekolah itu saya tidak jelas, sering bolos pelajaran dan sering tidur di kelas karena saya haus kasih sayang lah mungkin, karena haus perhatian itu yang kita tidak mendapatkan dari kecil, perhatian seorang ibu dan perhatian seorang ayah. Fikri, karena dari kelas 1 saya juga sering masuk ke kelasnya, walaupun saya tidak pernah mengajar di kelas mereka, saya sering masuk ke kelasnya dan ngobrol dengan guru-guru yang lain. Nah, biasanya kan kalau guru itu lebih mengenal siswa yang pintar atau ada yang kelakuan aneh ya, kayak Fikri nih. Fikri itu terkenal jika gurunya masuk, dia akan berkeliaran, ya.
dia akan masuk di setiap kelas, di setiap jurusan mana yang dia mau. Dia ganti baju praktik, dia pakai baju praktik temannya yang jurusan lain untuk mengikuti kelas di sana. Tidur di kelas, gitu juga sih. Kalau boleh bercerita nih, ngomong ke ibu, misalnya ada di sini, saya pengen dia pulang, dan karena saya juga sudah bisa menghasilkan uang dan saya akan menggantikannya untuk mencari uang, saya akan menggantikan dia menyekolahkan adik saya, karena dia udah capek dari saya SD sampai saya lulus SMK, dan dia akan menyekolahkan adik saya dari SMP dan SMA melanjut, mungkin dia mau kuliah atau gimana, dan saya akan menggantikannya. Nama saya Baik Chelsea Azapana. Biasanya kalau di sekolah atau kampus itu dipanggil Chelsea. Tapi kalau sama teman-teman di studio itu dipanggilnya Eci. Kita punya 2 orang anak, ya. Yang pertama namanya Baik Mulhimah Yayang Windari. Jadi yang kedua Baik Chelsea Azapana. Dari kedua anak ini punya karakter yang sangat jauh berbeda kalau menurut saya. Saya sama kakak saya itu 180 derajat gitu, terbalik sangat-sangat. Dia itu kalem, pendiam, nggak petakilan, nggak pecicilan. Intinya itu dia kayak anak baik gitu casingnya. Tapi kalau saya astagfirullahaladzim gitu. Dulu awalnya sih mau masuk SMA. Nah tapi orang tua bilang gini, adek mending masuk SMK aja, jurusannya tata busana. Dia bilang begitu. Nah terus mikir, ya udah deh saya ikutin aja. Dalam pemilihan jurusan, saya lebih banyak menyerahkan kepada dia sebenarnya nih. Tapi karena dia bingung, akhirnya saya terpengaruh sama kegiatan istri saya, suka menjahit. Jadi masuklah dia tata busana, dan akhirnya dia pun malah nggak cocok sebenarnya. Kalau Eci memang saya sudah mengajar dia di kelas 10 ya. Anaknya benar-benar humble ya. Terus anak ini itu juga sih dia punya teman di animasi PKL waktu itu, dia ke sana terus ikut main, dan perkembangannya saya juga nggak tahu kok tiba-tiba anak itu nimbrung ke jurusan animasi juga gitu. Awal pertemuan saya dengan Eci itu ketika kami membuat seleksi penulisan waktu itu kan. Kenapa kita menjaring kepenulisan? Kita juga ingin mengatakan kepada, secara tidak langsung ingin ngasih tahu bahwa literasi itu luas. Sehingga di Watch Creative Studio itu terbuka untuk banyak hal. Dari mulai menulis skrip, menulis novel, menggambar, bahkan bikin komik. Jadi menggambar ini kan umum, jadi bisa hanya ilustrasi saja. Tapi kalau sudah masuk komik, itu sudah ada literasi yang disusun, ya termasuk menulis, dan Eci bahkan di situ. Saya coba join di event itu, di acara itu, dan akhirnya keterusan. Nah, ketemu sama Uwas, ketemu sama Kak Ung, ketemu sama teman-teman yang lain. Nah, dari situlah dunia saya benar-benar berubah. Di situ saya kayak menemukan, ini nih dunia saya di sini. Sehingga Eci juga ingin membuktikan kepada orang tuanya yang dia panggil Mami, bahwa Eci nggak hanya bisa minta sama Mami, Eci juga bisa nyari dengan apa yang Eci hasilkan dari keringat Eci sendiri gitu. Nah itulah kenapa, karena dia tidak bisa menggambar tapi dia bisa menulis. Dia menghandle ide-ide dari kreator-kreator yang ada di Watch Creative Studio.
Nah, udah sekaligus langsung jadi manajer bisnis bro. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dia tunjukkan. Kadang-kadang saya nggak percaya nih. Ini saya dapat medali dari lomba menulis kayak gitu kan. Aduh, paling itu jiplak dari Google terus ditulis lagi. Saya bilang sampai saya nggak percaya. Ada satu hal yang luar biasa di dalam diri anak saya itu. Sampai saya rada bersih tegang dengan istri, itu karya anaknya, dia bilang kan. Baru sampai saya suruh dia coba sekarang nulis, coba sekarang menggambar. Nah, baru saya percaya beneran. Karena kita sendiri nggak pernah mendidiknya secara langsung, dia nemu di luaran sana. Kita sangat bangga dengan itu. Juga sekaligus ada rasa sedikit malu ya. Karena saya sendiri tidak ada di belakang kesuksesannya itu. Maksud saya nggak langsung terjun mendukungnya, walaupun mungkin dalam saran iya. Tapi di dalam langsung kegiatan yang ini enggak sama sekali. Nah, itu yang perlu sharing antara kami dan dia ke depannya. Saya harap dia lebih berani lagi, jujur kepada dirinya dan kepada kami. Terkait hal-hal kecil mungkin, apalagi hal-hal besar seperti itu. Nama saya Randika Rozani, biasa dipanggil Randika atau Dika di rumah. Saya berasal dari Lotim, Lombok Timur di Kecamatan Sikur di Desa Montong Baan. Sekarang menginjak usia 19 tahun. Pas masih kecil lah ya, pas masih umur 10 sampai 11 tahun itu, ekonomi keluarga itu terbilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan apa segala macam. Cuman tidak seperti anak-anak lain yang mungkin pas teman-teman lain bisa melakukan hal-hal umum, saya tidak. Teman-teman yang lain mungkin di sekitar sini main PS-nya itu lancar banget, apa segala macam, atau main bola. Saya enggak, saya main bola nggak bisa, main PS juga nggak bisa. Tentu saja ya, kalau proses, karena kita dasarnya bukan dari orang berada ya, jadi sempat saya merantau ke Malaysia juga. Dengan singkat cerita, di tahun 2009 saya memulai usaha ternak. Waktu itu dengan modal kecil-kecilan, saya pelihara sekitar 50 ekor. Sampai dengan sekarang alhamdulillah lumayan berkembang. Dari situ juga saya mulai mendidik hidup itu harus mandiri seperti itu. Dari umur dia 7 tahun, saya sudah bawa naik dia ke atas kandang. Proses pertama tuh ya jelas ngangkut pakan. Ngangkut 9 sampai 10 pakan ke kandang itu lumayan lama dan lumayan capek karena kita harus turun naik tangga. Dan itu nggak berat lah. Ditambah dengan bersihin air, bersihin tempat minum untuk airnya. Kalau ditanya sadar atau takut, mungkin takut dulu karena bapak tuh memang orang yang sangat tegas dalam mendidik, jadi mungkin ditempa oleh rasa ketakutan dan perlahan-lahan kayak oh bener juga. Selama ini kan mohon maaf Pak ya, cara mendidik saya itu agak keras, saya akui itu. Cuman karena dia anaknya itu kan dia tahu karakter saya agak keras, jadi saya tidak ngomong pun dia sudah lakukan apa yang saya mau itu. Dari situ ya kadang merasa bersalah juga, tapi mau gimana lagi kan, seperti yang saya katakan tadi, karena saya datang dari keluarga yang kurang gitu, jadi saya sebisa mungkin untuk pengen melihat anak-anak saya itu biar bisa melebihi saya, seperti itu.
kenapa sih harus marah-marah? Kenapa nggak ngomong baik-baik aja gitu? Dan bisa nggak sih kita sebagai anak dan ayah itu bersahabat aja, tidak seperti atasan dan bawahan, tapi kayak dua sahabat. Karena kalau kita bersahabat dengan orang tua apa segala macam, si anak tidak akan sungkan untuk bercerita. Kadang ketika anak punya masalah, mereka tuh bingung mau cerita ke siapa. Mereka tuh agak apa ya? Permasalahan Randiki itu sebenarnya bukan pada fisik. Tapi sebenarnya yang terjadi pada Randiki itu adalah kondisi dirinya dengan ayahnya, pada komunikasi sebenarnya. Jadi tidak jauh berbeda dengan kondisinya Fikri. Jadi pada kondisi tertentu Randika seperti kehilangan sosok ayah, yang mana dia selalu merasa takut di kondisi tertentu. Itu membuat jarak antara Randika dengan ayahnya itu seperti jauh. Karya yang dihasilkan Randika itu adalah karya-karya dari curhatan banyak orang, dari berbagai pertemuan di beberapa workshop yang kita hadiri. Sekitar antara 20-25 karya yang sudah dihasilkan. Dan ayahnya kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya nggak tahu deh kalau karya Randika sudah sebanyak itu. Saya sempat beberapa kali cerita kalau saya pas ketemu, tapi ya hanya sekelebat aja, tidak terlalu dalam. Bapak bangga lah, karena bagaimanapun juga belum pernah ada di sejarahnya lah orang yang bisa menghasilkan karya seperti dia ini, bahkan sampai diwawancara oleh pihak stasiun TV seperti ini kan juga satu kebanggaan menurut saya. Berkaryalah seikhlasnya, itulah pesan saya. Istilahnya, kalau memang di sini cintanya, ya udah lanjutkan cinta itu kan seperti itu. Jadi saya intent ketemu dengan adik-adik di Watch Creative Studio itu di saat kebijakan pada sekolah kejuruan itu mulai berubah. Dia harus punya produksi, dan disitulah saya mendapatkan curhatan cerita tentang kondisi-kondisi mengharuskan mereka untuk membuktikan bahwa jurusan ini masih layak. Jadi refocusing ini penuh dengan tantangan dan dilema. Apa sih dilema dan tantangannya? Karena secara SDM guru kita sudah siap dengan jurusan yang sudah lama, yang sudah memang siap, peralatan sudah siap. Lalu berdasarkan pemetaan kewilayahan dari pemegang kebijakan, lalu berubah semuanya. Ya syukur-syukur teman-teman yang penggiat UACI yang betul-betul sekarang ini kami sangat syukuri. Mereka memahami kendala yang ada yang di SMP 1 Sikur. Mereka betul-betul bersama-sama kerja keras bagaimana berjuang bersama supaya animasi ini tetap dia diminati oleh anak-anak. Dan alhamdulillah berujung juga. Jadi anak-anak ini waktu itu masih kelas 11 ya. Dan setelah mereka PKL di UACI, mereka dibawa ke sana sama Bangkung ya untuk mengikuti lomba untuk bisa masuk ke kantor bahasa. Nah, itulah momennya, oh ternyata
begini ya, animasi gitu. Jadi mereka juga dibawa ke sana kemari ke tiap sekolah, ke instansi untuk mengajar bahkan. Ya, sebenarnya sebelum kepengurusan Geopark yang sekarang ini, Mas Surhadi ini adalah mitra kita. Jadi setiap ada produk-produk digital, produk-produk desain, nah kita libatkan beliau dalam secara temporer kalau kita ingin membuat satu produk kreatif untuk yang menceritakan tentang Geopark. Nah akhirnya daripada cuman temporernya, kenapa tidak kita rekrut aja dia ke dalam tim kita sehingga akan bisa memperkuat rencana-rencana ke depan, yang dalam artian kita kan di sini butuh tenaga seperti itu yang intensif, sehingga dalam melakukan edukasinya kita lebih bagus lah, lebih terkontrol, lebih maksimal gitu. Dan kita pergunakan, artinya kita sama-sama berkolaborasi sama teman-teman kreatif seperti ini untuk membantu mendokumentasikan semuanya sehingga semua potensi itu bisa lebih dikenal, bukan hanya dikenal kepada kalangan muda, tapi juga mungkin ada investor setelah melihat tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka, gambar-gambar mereka, ternyata Lombok punya potensi yang luar biasa. Selain Geopark Rinjani Global UNESCO, dari pertemuan saya dengan Bang Fathul Rahman, manajer pendidikan dan budaya waktu itu, kalau beliau sekarang adalah manajer konservasi. Partner yang lain itu Kantor Bahasa Provinsi NTB. Jadi waktu itu kepalanya masih Ibu Retno. Hubungan kerjasama kita dengan kantor bahasa memberikan dampak yang sangat besar kepada adik-adik kita, sehingga mereka juga akhirnya percaya diri untuk mengirimkan portofolio mereka ke kantor bahasa di daerah lain. Dan alhamdulillah itu tembus bahkan sampai ke pusat. Anak-anak UWACS hari ini adalah obat masa lalu bagi saya di saat saya mulai ragu dan kehilangan arah akan potensi yang saya miliki. Anak-anak UWACS adalah bukti bahwa status sosial ekonomi mereka tidak lagi menjadi penghalang. Dalam konteks ini, tinggal seberapa besar keinginan pemerintah dan pihak lainnya membuka mata bahwa kita punya anak-anak muda yang luar biasa. Sehingga kesuksesan pada hari ini tidak lagi dipandang sebatas seragam dan status kelembagaan, tapi bisa berubah dan lebih terbuka.